Hari ini saya hanya menceritakan bahwasanya pentingnya passive income. Ya, nggak besar pun kalau ada passive income-nya itu sangat membantu di masa tua kita. Jangan berpikir bahwasanya masih muda, nikmati dulu, masa tua nanti baru dipikirin, itu benar-benar kacau nantinya. Jadi kalau hari ini saya memiliki keuangan yang stabil, saya pengen banget membeli asuransi dana pensiunnya Manulife. Ini bukan karena saya jadi agen asuransi Manulife ya. Ini karena saya mengerti kenapa saya membutuhkan passive income di masa tua saya. Jadi setelah berpikir panjang, saya mau cerita sesuatu tentang salah satu orang tua yang sudah pensiun yang aku kenal. Jadi orang tua itu dulu ya, dia memiliki prinsip seperti ini. Kan kadang banyak orang ya memiliki cara berpikir bahwasannya kan, oh usia saya masih muda ya, usia muda kan nggak bisa terulang. Jadi kalau ada uang kita menikmati dulu ya, kalau sudah tua tidak bisa menikmati lagi. Nah, ini cara berpikir yang kadang-kadang membuat aku hari ini sadar bahwasanya itu sesat. Jadi dulu orang tua tersebut memiliki bisnis, sebenarnya penghasilan mereka cukup cukup stabil, keuangannya cukup stabil dulu ya. Dulu juga bisnis lagi bagus-bagusnya dalam menghasilkan uang ya gitu ya. Tapi karena memiliki prinsip yang seperti saya tadi bilang itu, ya, uang yang dihasilkan itu tidak pernah mereka memikirkan investasi untuk dapat pasif income lah di masa tua. Dan mereka tidak pernah memikirkan sampai ke sana. Ya. Jadi yang ke yang terjadi malahan saat ini adalah sudah usia tua, tidak memiliki investasi apa-apa ya, dan hanya menaruh investasi pada satu bidang, yaitu properti aja. Menganggap bahwasanya memiliki properti, nah di masa tua nanti, oh saya akan memiliki uang yang cukup, kalau nggak ada uang tinggal jual aja rumahnya. Emang segampang itu jual rumah saat ini? Kan kita baru sadar kan bahwasanya saat ini mau jual rumah tidak agak segampang yang kita bilang kan. Nah, makanya saat ini saya baru paham saat dulu 20 tahun yang lalu saya ada jual asuransi dana pensiun kepada salah satu nasabah saya. Jadi nasabah saya itu menceritakan bahwasanya kan hari ini kan uang dana pensiunnya udah cair tiap tahun kan. Ya, di tahun pertama dia cair di usia ini ya 55 tahun 100 juta, dan di tahun berikutnya itu 18 juta tiap tahun ya cair. Nah, memang beberapa orang bilang ya, kalau yang lagi memiliki uang stabil, dia pasti bilang 18 tahun 18 juta itu ngapain tiap tahun? Ya memang benar, tapi kalau untuk orang yang kondisi ekonominya lagi nggak stabil, dia akan tahu dan paham bahwasanya memiliki passive income tiap tahun 18 juta itu sangat membantu. Dia bilang uang PBB rumah ya, ada beberapa cicilan tagihan rumah tiap bulan itu bisa terpenuhi. Jadi minimal dia tidak stres di sana. Ya, itu. Saat seseorang sudah memasuki usia pensiun, ya, dia tidak memiliki passive income kan. Dia berharap kepada eh, anaknya. Ya, ceritanya gini, ya, orang tua berharap pada anaknya. Jadi karena kebiasaan mereka yang berfoya-foya, tiba-tiba dengan ekonomi yang tidak stabil, mereka tidak bisa menerima. Harus harus ibarat ya gimana ya? Harus terus memenuhi gaya hidupnya mereka. Apa yang terjadi? Mereka memaksa anak mereka untuk memenuhi gaya hidupnya, tetapi dengan kondisi ekonomi yang anak mereka tidak sanggup penuhi. Ya, kira-kira Anda mengerti ya. Nah, itulah alasannya kenapa saya mengatakan bahwasanya kalau hari ini saya punya uang yang stabil, saya mau membeli asuransi dana pensiunnya Manulife. Ya, tapi bukan berarti saya bilang kita nggak boleh investasi di tempat lain. Boleh, kalau Anda memang mahir mahir di bidang saham atau apa, boleh ya. Tetapi nggak bijak ya kalau misalnya kita investasi sesuatu hanya di satu bidang.
Misalnya kita memiliki uang investasi di properti, boleh ya untuk disewakan. Tapi jangan semuanya berharap pada properti. Mana tahu rumah yang kita beli itu tidak laku disewa atau gimana. Nah, makanya alternatif lain tuh asuransi dana pensiun juga. Ya, kalau Anda berpikir mau deposito itu boleh juga, sama. Deposito lah masuk asuransi dana pensiun sama sebenarnya. Ya, nggak ada bedanya. Di asuransi dana pensiun malahan suku bunganya lebih besar. Kalau Anda bisa bisa membandingkannya. Hari ini saya hanya menceritakan bahwasanya pentingnya passive income. Ya, nggak besar pun kalau ada passive income-nya itu sangat membantu di masa tua kita. Jangan berpikir bahwasanya masih muda, nikmati dulu, masa tua nanti baru dipikirin, itu benar-benar kacau nantinya. Saat Anda memasuki usia pensiun, kalau tidak memiliki passive income, percayalah kondisinya akan berbeda nantinya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Ya, kalau memang Anda memiliki niat tahu apa yang dimaksud dengan asuransi dana pensiun, juga boleh hubungi ke saya. Oke, ya, terima kasih.